itu harus ada tiap hari, tiap waktu dalam diri kita. Nah, nanti ada hikmahnya di dalamnya. Jadi Bu, wadkurisma rabbika, dan berzikirlah, ingatlah kepada Tuhanmu. Pertama zikir dulu Bu. Jadi sebelum melakukan suatu pekerjaan, ini yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya, suruh apa dulu? Berusaha keras dulu baru berdoa, atau ingat Allah dulu baru berusaha? Di ayat ini dikatakan ingat Allah dulu. Iya. Itu gimana kelasnya? Nanti siapa yang memerlukan silakan ambil aja. Iya deh, tapi saya juga butuh yang melihat. Jadi, iya kita lanjut ya Bu ya. Dalam kegiatan kita sehari-hari ada pekerjaan, ada doa ya Bu ya. Berarti ini selalu bergandengan. Pertama, kata Allah, ingat Allah dulu, baru sungguh-sungguh di dalam melakukan suatu pekerjaan. Jangan karena di depan pekerjaan numpuk atau pekerjaan yang membuat tenaga harus keluar berat gitu, kita lupa doanya dulu, kita lupa Allahnya dulu. Langsung aja kita mengerjakan sesuatu itu. Padahal Allah sudah mengajarkan. Ingat Allah dulu, baru bersungguh-sungguh. Contohnya gini Bu. Ketika kita bangun tidur, kemudian kita ngapain Bu? Nah, kita kan zikir dulu, ingat Allah ya. Ingat Allah mau ngapain? Mau sholat. Habis sholat kita ngapain Bu? Zikir. Nah, ketika kita melakukan itu, maka pertama kita habis melaksanakan kewajiban, kemudian disempurnakan dengan zikir-zikir. Ketika kita bangun tidur ya Bu ya, bangun subuh gitu, atau bangun tengah malam. Ini kita udah benar. Pertama, prosesnya melakukan sesuatu aktivitas di pagi hari sampai siang sampai sore itu diawali dengan zikir tadi, diawali ya Bu ya. Nanti lihat Bu, coba Ibu perhatiin, Ibu sholatnya juga ngawur, kemudian nggak pakai zikir, langsung ke dapur, langsung ngurus anak, langsung aktivitas kerja, langsung aktivitas apa aja, hasilnya maksimal nggak? Kayak ada yang kurang. Pasti hasilnya nggak maksimal. Ini bukan kata saya. Setelah ditafsirkan oleh para ulama ayat ini, jadi artinya apa? Sebelum melakukan sesuatu pekerjaan, coba diawali dengan zikir dulu kepada Allah, dengan sungguh-sungguh zikirnya. Saya nyoba Bu, karena buru-buru habis sholat subuh, dan itu juga dilaluinya dengan hawa nafsu. Habis sholat nggak zikir dulu, itu hasilnya beda Bu. Hasilnya beda, padahal nggak terlalu diburu-buru banget, cuma hawa nafsu aja yang bekerja. Yang aduh saya mau ngerjain ini. Iya namanya insan ya Bu ya, manusia lagi teledor, lagi lalai gitu. Enggak diawali dulu dengan zikir kalau habis sholat itu pagi ya Bu ya. Itu nanti lihat deh efeknya. Siangnya, sorenya, malamnya, kok begini ya hasilnya. Belum lagi marah-marah, belum lagi kayak orang linglung gitu Bu, mau masak apa aja bingung gitu. Hasilnya aja enggak begitu maksimal. Waktu itu saya belum belajar tentang itu. Santai aja Bu. Kemudian setelah belajar dan kadang-kadang hal tersebut terjadi lagi, baru di situ merasakan. Iya ya. Ketika saya kurang berzikirnya kepada Allah, kurang sungguh-sungguhnya kepada Allah, sebelum melakukan suatu pekerjaan, itu hasilnya kurang bagus.
Benar. Maka ya, kita yang tahu ukurannya ya. Tadi saya berbicara tentang hawa nafsu, bukan berbicara karena ada uzur syar'i. Saya bilang hawa nafsu. Jadi ada rasa malas, Bu, dan lebih fokus ke yang lain, bukan fokusnya ke Allah, ke yang lain. Padahal yang lain itu bisa lah di pending dulu 15 menit buat zikir. Sebetulnya bisa. Cuma pengen buru-buru hawa nafsu ini. Itu yang bikin berantakan. Kenapa? Lebih mendahulukan makhluk daripada kholik. Beda lagi kalau ada uzur syar'i. Masa uzur syar'inya tiap hari, Bu? Kan gak mungkin juga kalau menurut saya. Masih ada waktu kok. Jam 5 kurang seperempat kita sholat subuh, 15 menit untuk zikir bisa. Setelah itu baru ke dapur beres insya Allah semua. Kecuali ada uzur syar'i sekali-kali. Kalau menurut saya sekali-kali ya Bu ya. Sekali-kali seperti emang suami mau keluarnya jam 5. Anak-anak mau keluarnya jam 5. Gak apa-apa. Zikirnya sambil kerja. Ini enggak, bukan itu masalahnya Bu. Kalau keluarnya, kalau kita melakukannya lebih mementingkan makhluk selain Allah, makhluk itu Bu, daripada Allah. Kan disuruh Nabi, kenapa Nabi menganjurkan kita habis sholat itu zikir, khususnya pagi sore, bukrotau wa asila, berzikirlah kepada Allah pagi dan sore hari. Artinya apa? Awali setiap kegiatanmu, pekerjaanmu sebelum bekerja dengan zikir. Untuk apa? Supaya apa yang kita kerjakan nanti hasilnya baik, hasilnya benar, hasilnya totalitas, hasilnya dibimbing oleh Allah. Sebetulnya itu, Allah itu baik sama kita, Bu. Ketika kita lepas dari Allah, pekerjaan kita juga lepas dari Allah. Iya. Kalau di dalam Quran surat Hud ya Bu ya, wa anistaghfiru rabbakum, ayat kedua atau ketiga ya. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasanah. Di situ suruh zikir sama Allah, Bu. Untuk apa? Supaya keadaanmu nyaman, supaya kerjaanmu enak, supaya perasaanmu senang. Itu maka kita disuruh banyak zikir dulu sama Allah kalau pengen senang, Bu. Ketika kita melakukan aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Di situ dikatakan wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Berzikirlah kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, kemudian mohon ampun, yumattikum mata'an hasanah. Hidupmu tuh akan senang gitu kata Allah. Ada lagi ayat yang kedua, di ayat yang lain. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara. Terus Bu, maaf. Anissa. bukan Anissa deh, tapi saya lupa, lihat di Google. Di situ akan ditambahkan oleh Allah kalimat selanjutnya, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambah kekuatan kemampuanmu. Lihat deh Bu, kalau orang banyak zikir, kemudian dia istighfar, kemudian dia tobat, kemudian dia melakukan aktivitas, mau jualan kayak, mau bisnis kayak, mau ngurus rumah, ngurus anak, melayani suami. Di situ wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambah kekuatan tubuhnya. Allah tambah kekuatan batinnya. Tadinya mah kadang-kadang pengennya ngeluh aja Bu ya, kesel, capek lihat bangun tidur ya Allah segala macam. Tapi itu dibawanya enjoy, enak. Iya. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum.
ditambah kekuatan kita oleh Allah. Jadi ibu kita kan suka nggak enak badan ya bu ya. Terus kenapa sih kata suaminya itu belum dikerjain? Ini lagi nggak tahu nih lagi lemes nih, lagi banyak nggak tahu aja perasaannya lagi nggak enak. Kita nggak curhat sama suaminya. Di situ jangan-jangan saya kurang istighfar, kurang zikir, kurang taubat sama Allah. Itu jadi lemes bawaannya. Nah itu bu, harus dipikirkan, harus ada setiap hari kita mengukur diri kita. Kalau kita lepas dari arahan aturan Allah yang ada, nah kita bikin aturan sendiri yang ada kelemahannya. Nah itu ayatnya ya bu ya. Kemudian kalau dalam Al-Fatihah kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Beribadah itu bentuknya bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya apalah yang kelihatannya ibadah kepada Allah ya. Kita melayani suami, melayani anak, kemudian kita. Tanya maaf saya potong sebentar. Iya. Ya kalau layani suami malas agak gua ngapain melayani suami gitu. Itu kewajiban lah. Katanya kewajiban Itu ibadah bu. Iya. Ada yang nggak dirasain gitu. Masih ada tapi artinya atau gimana? Kenapa? Karena dia tidak ditopang dengan keyakinan. Kenapa dia nggak yakin? Karena dia nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Nggak ngaji, nggak belajar. Coba kalau dia datang ke pengajian. Oh, melayani suami itu ibadah. Bang, dia udah minta duluan karena ibadah. Bukan suami yang minta sekarang. Kita yang minta. Kenapa? Ibadah itu harus buru-buruan, Bu. Bener gak? Badiru bil amal kata Rasulullah. Berlomba, buru-buru kamu dalam beramal ibadah. Iya, langsung lumpuhin suami. Bukan suami lagi sekarang. Atau suaminya kok beda sekarang, Pak? Kok mama yang agresif udah ngaji kemarin dia nubala. Nanti dikira ada maunya Ya. gitu. Jadi iya karena berdua iya karena saya itu ketika kita beribadah, ibadah itu bentuknya umum bu. Jadi jangan dianggap ibadah itu hanya sholat sama puasa atau apalagi baca Quran. Kan selama ini kita begitu ya. Senyum sama temen, sama suami, sama anak, ibadah. Kata Allah ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah, aku hanya beribadah kepadamu. Di kalimat selanjutnya kita mampu beribadah itu karena pertolongan wa iyyaka nasta'in. Minta tolong terus bu sama Allah supaya ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, hasilnya baik karena ada pertolongan Allah. Itu iya karena berdua iya karena nasta'in itu buruhnya. Ya Allah saya bisa datang ke Anubala karena pertolongan Allah. Ibu kalau nggak ditolong sama Allah ibu nggak bakalan datang. Yakin banyak yang nggak bisa datang nggak ditolong itu sama Allah. Iya bu mending nonton ya santai-santai ditolong sama Allah. Yang ini yang mau datang gitu. Kemudian wazkurisma rabbika ini juga menurut para ulama artinya zikir kepada Allah itu ta'zim, pengagungan kepada Allah bu. Jadi sebelum melakukan aktivitas kegiatan, ibu agungkan dulu Allah, gitu maksudnya. Maka nanti watabatal itu wa-nya itu artinya mutlak jam'i ya kalau dalam bahasa bukan tasawuf bu. Kalau wa itu nahu sorok kayak gitu. Nah, jadi dia mengikuti. Jadi ketika seseorang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah dalam pekerjaanmu. Jadi kalau kita sholat nih Bu ya, kalau kata Abdullah bin Abbas itu dalam tafsir beliau, tabatal itu artinya dalam pekerjaan itu dia harus ikhlas. Kalau dia sholat
sholatnya ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dilihat suami. Jangan karena saya kan udah ngaji di Anubala, sekarang sholatnya lebih rajin, lebih banyak, lebih kelihatannya khusyuk gitu. Nah itu berarti nggak ikhlas. Atau ketika kita berinfak, bersedekah, niatnya karena Allah bukan karena yang lain, itu tabatal namanya. Jadi melakukan ibadah itu harus ikhlas. Kalau menurut Al-Hasan, Ibnu Hasan, putranya Hasan, nah dikatakan bahwa tabatal itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi kalau menurut Ibnu Hasan bersungguh-sungguh. Ada lagi menurut Ibnu Yazid, dikatakan tabatal itu artinya totalitas. Totalitas itu artinya begini Bu, ketika kita mengerjakan sesuatu, di dalam hati itu udah nggak ada makhluk, tapi yang ada Allah. Ibu kerja nih, ibu datang ke Majlis Taklim An-Nubala, itu niatnya udah bukan lagi karena saya Bu Vila, udah bukan lagi karena temennya yang ngajak, udah bukan lagi karena ABCD, tapi saya datang ke Majlis Taklim karena total hanya karena Allah, gitu Bu maksudnya. Jadi ruang hati ini kosong dari makhluk, itu namanya tabatal. Jadi kalau masih ada makhluk di sini, saya mah terserah teman saya, kalau saya disamper yang ngaji, kalau nggak disamper yang nggak ngaji, itu belum tabatal namanya. Belum sungguh. Beb, ngaji nggak, kata temennya. Kamu ngaji nggak? Aku nggak. Ya aku juga banyak urusan sih sebetulnya nih. Kayaknya nggak dulu deh. Itu ketawa. Bukan tabatal. Padahal kata Allah, kalau kalian berbuat sesuatu itu harus totalitas. Bukan lagi makhluk, nggak ada lagi makhluknya ada di sini. Ketika kita sholat, ibu totalitas. Ketika dari mulai sholli itu jangan dibawa lagi makhluk. Dapur jangan dibawa, kerjaan jangan dibawa, kesel sebel jangan dibawa. Udah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang ada di dalam pikiran dan perasaanku, hanya Allah yang aku agungkan, hanya Allah yang ada di dalam pikiranku, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Kenapa? Karena ketika ada sesuatu yang besar, yang kecil akan hilang. Begitu. Jadi kalau masih dibawa yang kecil-kecil masuk ke sini, dapur dibawa, duit dibawa, pekerjaan dibawa, berarti kita belum benar-benar membesarkan Allah. Berarti belum tabatal. Kata Allah, buat tabatal, kata Allah. Sungguh-sungguh kalian kosongkan pikiran dan hati dari makhluk. Tapi kadang-kadang kepikiran juga, Bu bilang hati sih musuh gitu ya. Di sini suka datang, sini suka datang. Ketika dia datang, kata Nabi apa? Langsung balikan kembali kepada Allah. Balik lagi kepada Allah. Datang lagi dia bisik-bisik pikiran, balik lagi buru-buru kepada Allah. Gimana caranya? Itu setan ya Bu ya? Ya, bisa setan juga hawa nafsu kita. Jangan nyalain setan dulu. Setan. Iya, kata setan apa urusannya, urusan dapur, nyalahin aku dulu katanya. Setan sama hawa nafsu kita. Jadi ketika total kita sholat sama Allah ya Bu ya. Tapi Bu bilang kalau ada yang ngomong kedengeran, ada yang nyanyi kedengeran. Ya itu mah wajar Bu. Soalnya kita nggak budak kan. Kata Nabi yang tidak boleh ketika kita pikirannya lebih fokus ke sana gitu. Kalau dengar pasti dengar. Kalau lihat pasti lihat. Kan kita nggak merem, sholat nggak boleh merem, ya harus begini ke bawah pandangan supaya lebih khusyuk kepada Allah. Jadi ada lagi satu mengatakan tabatal itu artinya tawakal Bu. Jadi setelah kita melakukan suatu pekerjaan atau kita mau sholat nih ya Allah saya bertawakal kepadamu, ya Allah saya tahu kekurangan diri saya tahu saya ini fakir ya Allah, saya tahu saya ini jahil ya Allah. Coba Ibu, semakin kita menundukkan diri kita kepada Allah, semakin di situ Allah akan hadir mendatangkan pertolongannya.
Jadi kalau sholat itu jangan ngasal. Maksud jangan ngasal tuh gini, saya mau sholat ya emang udah kewajiban sholat aja gitu. Udah gitu baca doa, baca niat, Allahu Akbar kabir, tapi nggak minta pertolongan kepada Allah. Orang yang nggak minta pertolongan kepada Allah itu tandanya orang nggak tawakal. Kalau orang tawakal kan menyerahkan kepada Allah. Sebelum menyerahkan dia ngakui dulu. Kenapa sih diserahin ke dia? Kan kita kalau nitip sesuatu ke orang yang mulia, saya titip ini dong. Kenapa? Karena saya lagi sibuk, nggak bisa megang ini. Karena saya itu lagi kemana? Nanti kalau nggak ada yang saya titipkan, ini bisa berantakan, ini bisa mati kalau apa binatang atau apa ya kita mau pergi kemana-mana. Ini saya titipkan ya, saya 2 hari mau keluar jajar anak saya, anak ini ke saudara gitu ya. Kenapa? Kenapa kita menitipkan sesuatu kepada orang lain? Karena sesuatu yang kita titipkan itu disitulah kelemahan kita. Kita nggak bisa melakukan itu gitu. Nah, ketika kita bertawakal kepada Allah, berarti kita pengen totalkan pekerjaan kita baik, bagus, hasilnya diterima oleh Allah, efeknya juga baik. Serahkan kepada Allah. Jadi sebelum sholat itu, ya Allah hamba bertawakal, tapi akui dulu, jangan nyerahin tapi dengan perasaan sombong. Gak ada pengakuan kelemahan di hadapan Allah itu, Allah nggak bisa. Jadi harus ada pengakuan dulu, merendahkan diri. Karena kalau orang yang minta pertolongan itu biasanya orang yang lebih rendah kan. So, kita datang ke saudara kita, tolong dong. Berarti diri kita yang posisinya rendah di bawah. Semakin kita merendah, itu pertolongan Allah semakin banyak akan hadir pada diri kita. Gitu. Ini menurut siapa nih? Tawakal yang bisa juga disebut tawakal? Di situ dikatakan termasuk Abdullah bin Abbas. Dalam tafsir beliau, saya berpikir begini Bu, ketika saya kalau mau ngajar aja di sini ya Bu ya, kadang-kadang udah biasa ngajar gitu, udah sholat dua udah aja, itu beda Bu. Ketika saya selalu merendah ya Allah, saya nggak bisa apa-apa kecuali atas bimbinganmu, kecuali atas pemberian ilmumu. Semuanya saya nggak bisa ini, saya fakir di hadapanmu. Hanya Engkau yang hamba butuhkan. Kemudian, ya Allah, apa yang aku ucapkan semuanya atas pengetahuan yang Kau hadirkan, ilham-ilham, pertolongan-pertolongan Engkau. Lancar aja. Tapi coba bayangin kalau ngerasa diri ini karena sudah terbiasa hebat, itu nanti ngeblank. Ngajarnya nggak enak Bu, pulang-pulang bingung. Apa yang saya ajarkan tadi ya? Astagfirullah. Kok nggak ada perasaan senang, gembira? Nggak ada. Di situ kan ketahuan. Kerjaan yang setelahnya tidak ada perasaan puas, gembira, senang, itu berarti kita banyak ada dosa yang menghalangi kita. Kita lanjut ya Bu ya. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Jadi temennya hidup kita ketika kita mau bekerja, pertama tidak lepas dari ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, mohon pertolongannya Allah. Ya Allah tolonglah saya, ya Allah saya mau berangkat ngaji ke Anubah. Minta tolongnya apa aja sesuai dengan apa yang kita inginkan, ilmu yang manfaat, bisa memahami agama gitu, minta tolong sama Allah gitu. Jadi kalau cuma ngaji datang doang nggak minta tolong, nanti hasilnya kurang baik begitu. Lanjut ayatnya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan. Jadi Bu, kita diperintahkan oleh Allah beribadah. Kita di dunia
tujuannya hidupnya untuk apa, Bu? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Atau kalau dalam tafsirnya pemahaman pengertiannya Abdul Qadir Al-Jailani, liya'budun itu liya'rifu. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu tidaklah kita diciptakan oleh Allah kecuali untuk mengenal Allah. Jadi kita beribadah itu intinya untuk mengenal Allah. Kita jelasin dulu di sini ya Bu ya. Jadi melakukan sesuatu itu sampai datang keyakinan. Kenapa? Kalau seandainya Ibu kita ini mau diuji nih ya oleh guru ya, anak-anak kita mau ada ujian minggu ini, ujian matematik. Hari apa Pak Guru? Hari Rabu contohnya. Kemudian si guru yang satu bilang, si guru IPA gitu ya Bu ya, atau guru fisika, anak-anak kemungkinan mau ada ujian fisika dan kimia di minggu ini. Yang yakin ujian apa Bu? Matematik. Si guru matematik sudah bilang besok kita mau ujian hari Rabu. Yang dikejar oleh anak untuk belajar yang mana Bu? Kenapa matematik? Karena udah dibilang dulu. Karena itulah yang yakin, yang meyakinkan. Karena itu keyakinan hidup ini Bu. Nah itu satu ya, analogi tentang ujian di situ. Bagaimana analoginya tentang kita? Ketika kita mencari penghasilan Bu, bisnis ya, kemudian kita toh-tohan biasanya, benar nggak? Kenapa sih kamu bisnis ini? Karena saya belum punya rumah, saya ingin punya rumah. Kenapa setelah punya rumah saya pengen punya motor? Habis punya motor, toh-tohan lagi pengen punya mobil. Ketika jam sudah berdentang jam 3, kamu udah sholat belum? Belum, lagi sibuk. Nah sekarang yang saya ingin jelaskan ke Ibu, itu dunia yang kita usahakan toh-tohan habis-habisan, mungkinkah akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur atau di yaumil qiyamah? Yang akan menyelamatkan kita secara yakin apa? Amal ibadah kita, sholat kita. Contohnya seperti itu ya Bu ya. Dan kematian itu yakin nggak Bu? Yakin 100%. Yakin 100% dia akan datang. Kata Allah, beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang keyakinanmu. Hal mati itu kan suatu keyakinan, suatu kepastian. Tapi kenapa yang dikejar orang sesuatu yang gak pasti dibalik? Kita ngaji yuk ke Anubala. Maaf ya, ini saya lagi ada bisnis. Kenapa? Karena belum bayar uang kontrakan, belum bayar cicilan motor, belum bayar ini, belum bayar itu. Yang dikejar sesuatu yang enggak yakin, yang kita terlantarkan sesuatu yang pasti, yang yakin. Ketika kita keyakinan meninggal itu kan suatu keyakinan ya Bu ya. Berarti harus membawa sesuatu bekal kan kepada sesuatu yang yakin. Tapi manusia suka dibalik Bu, yang dibawa sesuatu yang fata morgana, yang sebentar, yang sedikit. Nanti kalau udah bertumpuk, yang akan menikmati lain orang, bukan kita. Harusnya kita toh-tohan membawa sesuatu itu yang yakin, yang akan menghasilkan sesuatu buat kita. Maka Nabi berkata begini, apakah kalian akan berusaha untuk membawa bekal buat dirimu, atau kalian mengumpul-ngumpul harta ini untuk ahli warismu? Yang akan kalian pilih yang mana?
Untuk dirimu bekal apa untuk ahli warismu, kata Rasulullah. Ditanya begitu Bu, sahabat-sahabat itu. Kata sahabat, ya pasti jawabannya buat diri saya ya Rasulullah. Ngapain buat ahli waris dulu, mereka bisa nyari sendiri. Kalau saya menelantarkan diri saya, kemudian saya totohan buat ahli waris, berarti saya merugikan diri saya sendiri. Kata Rasulullah, begitulah ketika kalian mencari penghidupan. Kalau kalian lebih totohan untuk mencari kehidupan akhirat, berarti itu untuk dirimu. Tapi kalau kalian mencari penghidupan dunia, numpuk A, 2, 3, 4, 5, ketika kalian meninggal berarti kalian sedang mewariskan untuk ahli warismu. Kalau seandainya kalian lupa dengan diri kalian sendiri, kita suka dibalik Bu, padahal ayatnya sudah jelas. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kata Allah, carilah penghidupan untuk bekal di akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Baru setelah itu kamu jangan lupa untuk duniamu. Kalau kita analogikan ada anak kecil Bu. Anak kecil ini kerjanya hafal Quran, belajar, kemudian dia sholat. Ini ada anak kecil umur 12 tahun, anak SMP ya Bu ya. Rajin banget, pokoknya yang berbau-bau agama akhirat saja. Kata si ibunya gini, nah, atuh jangan ngaji terus, jangan sholat terus, jangan belajar terus. Sekali-kali coba kamu jangan lupa main tuh sama teman-temanmu. Ini Imam Syafi'i Bu. Bukan Imam Syafi'i, Imam Nawawi Bu. Masya Allah, pengarang kitab ini. Dari kecil dia ngaji, hafal Quran, hafalin hadis. Kemudian kalau disamper temennya, iya, ayo dong ngaji gitu, ayo dong main. Kata dia apa? Enggak aku lagi ngapal. Ada nggak Bu anak-anak seperti sekarang? Kayaknya nggak ada deh. Yang ada di balik main. Habibi. Nah, 1-2 ada emangnya Bu ya. Terus kalau dia lagi main petak umpet, dia mau pulang Bu. Ngapa lagi? Kata ibunya gini, jangan belajar terus atuh Dek, main sekali-kali sama temenmu. Tapi kebanyakan manusia bukan seperti ini. Dibalik, banyakinnya anak-anak itu main. Nanti kata mamanya gimana? Dek, jangan main mulu atuh, belajar. Kan begitu. Harusnya kita itu seperti yang pertama tadi, seperti Imam An-Nawawi. Yang banyak main. Dek, sekali-kali kayak main keluar, jangan belajar Kalau kita apa? Kita nyari dunia terus, baru sisanya buat akhirat. Itu kita dibalik. Padahal Allah sudah nyaranin, wattaqi fi madarul akhirah. Carilah kehidupan akhirat. Ini enggak. Aduh capek banget ya, dari pagi udah ini, udah masak, udah ini, udah ini. Pas bagian waktu sholat, ntar dulu deh, istirahat dulu. Pas bagian waktu ngaji, diajak gitu sama suaminya, Mama ayo kita ngaji ke sana. Ya banyak banget nih, sibuk banget, banyak banget kerjaan dan nantilah kalau lagi waktu luang. Berarti untuk akhirat sisa. Harusnya dibalik Bu, coba dari sekarang kita balik. Untuk akhirat apa? Harusnya dibalik, salah persepsi. Kita itu udah salah pola dari awal. Jadi anak-anak sekarang kerjaannya banyaknya main HP daripada ngaji, belajar, ibadah. Akhirnya kita bilang begini, Dek, main HP terus dari tadi. Coba jangan lupa belajar. Kan dibalik. Jangan lupa belajar. Harusnya Dek belajar, Dek ngaji, Dek ini, Dek itu. Jangan lupa main. Ini dibalik. Karena main mulu, akhirnya kita bilang jangan lupa belajar. Berarti kan sisa. Di nomor 2 yang belajar. Iya, di nomor 2 ya. Jangan lupa sholat. Berarti
Di sini Allah mengatakan jangan lupa duniamu. Artinya apa? Dunia itu porsinya sedikit. Yang harus banyak porsinya akhirat. Hatta ya'tiya kal yakin. Karena akhirat itu sesuatu yang pasti yang akan kita bawa. Kalau dunia nggak pasti. Ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ini surat apa, Bu? Al-Zalzalah ayat 7. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun hanya seberat atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Apa hubungannya dengan di atas, Bu? Kan kata Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Berbuatlah sesuatu sampai datang keyakinanmu ya. Keyakinan itu kematian, Bu. Karena kematian itu sesuatu yang tidak ada yang bisa menolak satu orang pun itu. Itu yakin gitu. Berbuat amal harus membawa ke sana gitu amal-amal kita. Kemudian kadang ada orang beramal, saya ngapain datang ke sana? Kemarin aja aku nggak dipanggil sama Bu Vila, nggak dihargai. Yang dipanggil si Anu. Ngapain datang ke situ? Kenapa dia nggak datang lagi, Bu? Sakit hati karena nggak dihargai. Satu-satunya, Bu, kalau dia beriman kepada Allah, satu-satunya yang bisa menghargai sekecil apapun perbuatan baik kita hanyalah Allah. Maka orang, Bu, kalau yakin dengan penghargaan dari Allah, gak baperan. Biarin gak dipanggil sama Bu Vila, orang saya niatnya karena Allah, saya mencari ilmu, saya mau ngaji, saya mau bawa buat nanti sesuatu yang yakin. Jadi kalau ada orang baperan, nah itu berarti dia mencari penghargaan, bukan penghargaan dari Allah. Jadi cari penghargaannya dari, ada, Bu, di luar negeri, saya mengutip aja ya, membaca gitu. Ada adik kakak, seorang kakak membunuh adiknya. Kenapa, Bu? Karena dia merasa nggak dihargai. Dia menyediakan makan, dia berbuat baik. Kemudian si adiknya songong lah istilahnya ya, nggak pandai berterima kasih kepada kakak. Apa yang terjadi? Dibunuh. Ketika ditanya sama polisi, kenapa Anda membunuh saudara kandungmu sendiri? Karena dia tidak menghargai saya. Sampai kenapa penghargaan itu ternyata penting, sangat penting, Bu. Ada, Bu, seorang gubernur nggak mau datang lagi ke tempat komunitas atau apa ya. Kenapa? Karena dia tidak dikasih kesempatan untuk memberikan sambutan. Kenapa? Merasa tidak dihargai. Seorang istri kita kadang kurang dihargai sama suami. Sakit hati gak, Bu? Udah masak capek-capek, dia pergi aja nyelonong, pulang malam. Nyelonong aja dia pagi-pagi. Udah masak dari subuh kita udah bingung, gedekan gitu ya, Bu ya. Tapi kata Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Sebesar biji zarah pun, sesuatu yang terkecil, Bu, partikel terkecil yang kalau kita bisa pakai mikroskop seperti atom ya. Kata Allah, sebesar atom yang kalian kerjakan perbuatan baik, aku akan ganti. Itu hebatnya Allah, Bu. Kadang kalau manusia nggak bersyukur, tapi Allah itu maha mensyukuri nikmat. Iya. Saya Bu Vila udah senyum sama dia nggak senyum. Tenang aja, Bu, ada Allah. Diganti sama Allah, itu senyum kan luar biasa, Bu. Bilang, saya dapat pahala nggak ya? Setiap kalau ngaji saya nyiapin minum, saya edarin. Ibu jangankan ibu ngedarin, betulin minum. Nih, ini nanti mengganggu nih Bu Vila nih kalau belajar. Darinya belok gitu, dibeginikan. Allah akan balas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Bu Vila, saya udah ngasih ke tetangga saya, udah ngasih gulai, udah ngasih sayur asem, udah ngasih ini. Santunan saya juga ngasih ke dia. Tapi enggak ada syukur-syukurnya. Tenang aja, ada Allah. Sebesar biji zarah kebaikan yang kalian lakukan,
Allah akan ganti. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang baik, maka Allah akan ganti 10 kali lipat. Tunggu hebatnya Allah. Kita cuma mindahin ini ke sini, diganti oleh Allah 10 kali lipat kebaikan kita. Di dalam hadis Rasulullah apa? Barang siapa melakukan kullu amali ibni Adam yudha'af. Barang siapa di antara anak Adam melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan ganti berapa? Al-hasanatu asyru amsalihah. Satu kebaikan diganti 10 kali lipat. Enggak sampai di situ Bu hadis itu kalimatnya. Ila sab'ami'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Itu yang diganti Bu. Sementara ini biasanya kita cuma pemahamannya masalah kalau saya sedekah 10.000 diganti 100.000. Berarti kalau 100.000 kali 700 kali berapa Bu? 7 juta apa 70 juta? Bisa 7 juta ya Bu. 10.000 Allah ganti 7 juta Ibu. Ibu mau ngadain acara muharaman, Ibu ngeluarin berapa? Ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 200.000, ada yang 150.000. Allah ganti. Kata Rasulullah, al-hasanatu, satunya diganti 10 sampai 700 kali lipat. Jadi jangan takut. Itu uang Bu. Gimana kalau pekerjaan, pemikiran itu pun sama. Kita bekerja nih nolong orang Bu. Tangan kita udah bergerak nih Bu. Allah ganti. Mungkin tadinya mau leklok, mau lemes jadi kuat, jadi sehat. Kesehatannya berkali-kali lipat. Tadinya punya pengetahuan, mau ilmu apa aja kita bagi ke orang. Ibu tadinya mungkin udah tua pikun, kagak jadi pikun. Kenapa? Diganti oleh Allah beratus-ratus kali lipat. Pengetahuannya jadi enggak pikun. Pengen Ibu enggak pikun? Kalau punya ilmu ajarkan kepada orang lain. Pengen badan kita sehat, bantu orang lain. Jangan pelit-pelit. Gitu. Karena apa? Semuanya akan diganti oleh Allah. Jadi jangan, makanya di sini artinya jangan suka berharap-harap memperoleh balasan itu selalu dari manusia. Nanti kalau kita selalu berharap kepada manusia, ujung-ujungnya sakit hati, baperan, kemudian akhirnya kita tidak jadi beramal soleh. Begitupun dalam perbuatan buruk Bu. Kan ini di ayat ini dikatakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ayat selanjutnya apa Bu? Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kalian lakukan itu juga akan dipertanggungjawabkan. Kalau yang ini Allah akan menghargai setiap jengkal, setiap apa yang kita lakukan kebaikan. Sebaliknya Bu, sekecil apapun yang kalian lakukan dosa, Allah akan tuntut engkau di dunia maupun di akhirat. Kita sudah belajar tentang apa yang membuat hidup kita penuh Bu, masalah, gelisah, kesel, pusing, depresi, dosa. Jangan-jangan kita suka menyepelekan dosa-dosa kecil. Jangan-jangan Bu. Ngomongin itu kan itu kan biasa, hal yang kecil. Padahal ditumpuk-tumpuk kata Allah. Kan aku menilai semua apa yang kamu lakukan. Jangan-jangan hal-hal yang kecil tadi yang kita anggap remeh-temeh kemudian jadi membesar. Emang mungkin kita tidak berzina Bu. Kita tidak mencuri. Kita tidak meninggalkan sholat. Kita tidak meninggalkan puasa. Kita lakuin apa yang diperintahkan oleh Allah itu semua. Tapi mungkin kita melakukan dosa kecil yang kita sepelekan. Sampai saya bilang ketika kita ngupil, kemudian di rumah orang ngelap ngupil, atau apalah, mau ngelap apa ke tempat yang orang tidak lihat,
tapi itu sebetulnya perbuatan yang kurang etis. Berarti itu kita anggap enteng, kita anggap sepele. Maka mungkin saja inilah yang menyebabkan masalah itu selalu menghampiri kita. Itu dosa kecil. Gimana kalau dosa besar, Bu? Ya, ibu dikasih sedotan, kemudian pulang-pulang sedotannya dibiarin. Bekas minumnya tidak dirapihin. Biarin kan itu kecil, pergi aja. Kemudian berserakan di sini. Dosa nggak, Bu? Yang dapat pahala yang beres. Tapi kita nggak hilang kan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Makanya Ibu, kalau habis minum, kalau di sini nggak ada tempat sampah, masukin ke tas kita. Jangan-jangan seminggu 3 kali kita datang, kemudian kita cuek dengan tempat aqua ini, kemudian kita biarkan beserta sedotannya. Jangan-jangan itu yang membuat masalah hidup kita bertumpuk menjadi masalah. Jangan nunjuk orang lain lah, kita sendiri. Iya, itu hal yang kecil, remeh-temeh, Bu. Saya suka mikir, ya Allah, banyak sekali ya sesuatu, Bu. Kalau semuanya selalu pandangannya, penilaiannya Allah, segala sesuatu penilaiannya Allah, maka orang itu hidupnya akan bahagia. Kalau di sini hatta ya'ti akal yakin, kemudian kita hubungkan dengan perbuatan yang baik. Kalau orang bisa melakukan sesuatu yang tadi itu, dia mampu membedakan mana ini yang pasti, mana ini yang enggak pasti, berarti yang pasti itu arahnya kebaikan. Orang yang mampu memilah-milah sesuatu, melakukan sesuatu yang pasti dan kepastiannya itu adalah sesuatu kebaikan, berarti orang itu mampu melakukan sesuatu prioritas. Sedangkan kata para ulama, kemudian para filosof mengatakan, kalau orang melakukan sesuatu prioritas dalam hidupnya, lihat deh, pasti orang itu bahagia. Dia tidak memandang orang ini kaya apa miskin, orang ini berilmu atau orang biasa aja. Tapi kalau dia mampu melakukan sesuatu secara prioritas, pasti orang itu akan bahagia. Ngerti nggak, Bu? Gak bakalan ngerti kalau belum saya jelasin. Karena ini filosofi, Bu. Artinya begini, Bu. Kita punya uang 100.000. Ini kata suaminya harus cukup buat 2 hari. Anak 4. 100.000 2 hari secara logika cukup gak, Bu? Jajan yang ini 10.000. 40.000. Masa masak 20.000? Tapi kalau orang yang tahu memprioritaskan supaya ini cukup, maka hidupnya akan bahagia. Beda kalau orang punya duit 500.000, tapi dia tidak bisa membuat skala prioritas. 500.000 itu 2 hari nggak bakalan cukup. Kita main logika ya, Bu ya. Orang yang bahagia itu orang yang mampu membuat skala prioritas. Ini saya ambil kesimpulan dari ini semua. Contoh, Bu, kenapa yang 100.000 secara logika nggak bisa kan? Ternyata bisa. Dia bikin skala prioritas. Yang penting apa dulu? Yang dibutuhkan makan. Udah makan, yang dibutuhkan ongkos sekolah. Berarti saya sehari 50.000 ini untuk makan, tok, sama transport sekolah. Jajannya karena nggak cukup, jajan dicoret. Tidak ada jajan anak-anak. Kenapa? Karena uangnya hanya 50.000 dalam sehari ini. Yang penting kita makan. Makannya pakai apa? Kalau pakai ayam nggak cukup. Pakai apa? Tempe sama tahu. Kemudian mereka makan, kemudian bisa sekolah. Di sekolah nggak usah jajan, bawa nasi aja sama tempe sama tahu. Hidup nggak, Bu? Itu skala prioritas. Yang 500.000 2 hari, kenapa nggak cukup? Ibunya ngasih, ini buat jalan ke mall. Nah, beli apa? Beli sepatu yang harganya 200.000 satu anak, 3 anak. Mama kurang, ditambahin lagi.
Nggak cukup kan? Kalau kata mamanya kalau begitu beli sepatu yang harganya 150.000, 450.000 3 anak, 50.000 buat makan. Akhirnya makannya sama tahu tempe, duit banyak, ribut nggak di rumah? Nggak bahagia. Kenapa? Tidak menentukan skala prioritas dalam hidup, nggak bijak dalam mengatur keuangan. Padahal duitnya banyak, kenapa hutangnya banyak? Padahal dia penghasilannya luar biasa, hutangnya banyak, ditagih hutang susah, hidupnya nggak bahagia, dikejar-kejar terus sama bank, debt collector, rentenir dan sebagainya. Kenapa? Tidak bijak dalam menentukan skala prioritas. Hidup kita pun begitu. Kalau kita tidak bijak menentukan skala prioritas, dunia aja yang dicari, tapi akhirat ditelantarkan, yakin orang itu hidupnya nggak bahagia. Contoh, ibu berbuat baik, kemudian ada orang tidak menghargai kebaikan kita. Kita menilainya segala sesuatu dengan materi. Aku udah kasih dia, tapi dia nggak berterima kasih, akhirnya sakit hati, gremet. Padahal skala prioritas adalah mencari ridho Allah. Kalau dia sudah berbuat baik, sudah lepas. Orang itu mau baik mau enggak sama kita, nggak usah dipikirin. Orang yang membuat skala prioritas sesuatu mencari ridho Allah pasti akan bahagia. Itu analogi yang tadi itu Bu belanja. Coba kita berpikir di rumah, saya prioritasnya apa nih hidup? Cari Allah. Kalau kita hidup cari Allah Bu, yakin Allah menolong kita, Allah akan membereskan kita, hidup pun akan bahagia. Cuci piring padahal belum dikasih uang belanja sama suami, sendiri berdendang aja, Allahumma ya Allahumma rahmna fil Qur'an, yang ngasih rizki mah Allah gitu kan. Tiba-tiba emang datang tetangga bawa makanan, ada yang selamatan, masalahnya tetangga sebelah. Suami juga dimudahkan rizkinya, sore datang, pagi kita ngutang, sore kita udah bisa bayar. Kenapa kita tidak marah-marah? Kenapa nggak depresi? Kenapa nggak stres? Karena prioritas kita mencari ridho Allah. Yakin Allah yang ngasih nafkah kita. Benar nggak Bu? Coba dipikirin. Kalau kita cari skala prioritas, hidup tuh harus cerdas Bu. Pengen bahagia, harus cerdas, harus pinter, punya ilmunya. Yakin insya Allah Bu. Saya udah ngalamin sendiri. Bukan karena banyak duit, enggak. Tapi kita pinter, bijak, atur. Bagaimana caranya itu? Itu butuh pertolongan Allah. Orang bijak itu butuh pertolongan Allah. Nggak mungkin orang bijak tanpa ditolong oleh Allah. Jadi buat segala sesuatu prioritas dulu untuk Allah. Nih gimana nih? Saya usaha toh-tohan sampai jam 9 malam. Akhirnya ketinggalan tahajud, akhirnya ketinggalan zikir, sholat subuh pun jam 6:30. Kenapa? Karena terlalu sibuk memprioritaskan sesuatu yang gak pasti. Berarti sesuatu yang gak pasti tadi saya potong. Saya sekarang kerjanya sampai jam 5 sore. Itu nanti berkurang dong keuntungannya? Enggak apa-apa, itu kan gak pasti. Yang pasti apa? Jangan sampai sholat subuh ketinggalan, jangan sampai zikir ketinggalan, jangan sampai baca Quran ketinggalan. Karena itu yang yakin prioritas. Ada orang kan udah pas, udah cukup Bu, cukup, emang gak lebih. Tapi karena ingin punya yang lebih, dikejar sesuatu yang tidak pasti tadi. Yang tidak pasti yang dikejar. Iya, udah cukup nih dia. Nah, udah cukup. Jadi istilahnya gini orang bijak itu, saya kan udah cukup nih, apalagi nih? Oh, sesuatu yang udah cukup nih, punya duit nih. Oh, saya harus berinfak. Contohnya begitu. Tapi saya pengen beli rumah, nanti juga rumah kebeli, infak dulu maksudnya. Saya mau tanya Bu, setelah lebaran haji, kan saya pernah bilang, Ibu, kita prioritas kepada Allah ya. Sampai road kita bisa beli satu sapi, satu kerbau gitu ya, Masya Allah. Setelah lebaran haji berkurang apa berlimpah Bu rizki Ibu? Terus terang Ibu. Kalau mau terus terang nanti dibilangnya saya nggak bersyukur. Kalau terus terang nanti suruh ikut
santunan, bantuin, gimana nih? Carinya prioritas ridho. Yang penting gak berkurang. Masih Ibu, ada yang bisa dimakan. setelah lebaran haji, saya itu suka mengukur, Bu. Benar nggak nih kata Allah? Tidak berkurang, Bu. Malah apa namanya? Ada peningkatan. Peningkatan. Mungkin bisa saja pas-pasan, tapi peningkatan rohani kita atau anak kita yang lebih pasti. Biasanya orang kan sesuatu yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasa materi. Itu pasti, Bu. Setelah kita berkurban, itu nggak ada yang dikurangi oleh Allah. Hidupnya makin sengsara, hidupnya makin susah, hidupnya nggak ada, Bu. Nggak ada. Maka lihat aja itu yang hajatan makin menjamur ya. Ibu bisa kondangan ke setiap yang diundang. Kalau nggak diundang kan Alhamdulillah, itu tandanya rizki kita makin. Habis lebaran haji yang hajatan luar biasa, Bu. Sehari bisa 5 tempat. Tapi kita bisa kondangan itu. Belum lagi nanti ada santunan yatim di musola, ada santunan yatim di masjid, ada santunan yatim di RT, ada santunan yatim di Anubala. Tapi kok bisa semuanya? Kata Nabi apa? Mana kosok minal mali as-sadaqah. Tidak ada yang berkurang kalau kita dalam harta kita ketika kita bersedekah. Prioritas kita Allah, akhirat itu artinya. Ya itu ya. Nah, Masya Allah, saya ketika baca ini, Bu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Oh, kalau begitu sekarang saya tidak akan hitung-hitungan lagi. Kalau mau kerja ini mau dihargai mau enggak sama orang sama manusia gitu, yang penting Allah menghargai saya. Jadi nggak hitung-hitungan, masak, udah bebenah rumah, udah segala macam. Anak-anak nggak ada yang ngucapin makasih Ma, suami nyelonong aja, itu makanan sampai dingin. Oh, berarti bukan rizkinya suami, ini rizki saya aja. Biasanya kan kita kalau mau makan, anak belum makan ya. Kadang-kadang ditanya sama anak kita, "Ma udah makan belum?" Udah, padahal belum. Kasihan dia, takut nggak kebagian. Atau kalau dia makan, ya udah buat mama aja setengahnya. Kita nggak tega kan, pasti kita yang berkorban. Ya udah, kapan lagi aku bisa makan banyak kalau nggak dihargai sama anak sama suami. Makan aja buat kita, bawa ke tetangga, kasih tetangga. Jadi nggak baperan lagi ya mulai sekarang. Kenapa? Karena kita sudah memahami, mengerti dari kalimat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan sebaliknya, perbuatan yang buruk pun jangan suka disepelekan, apalagi yang besar. Yang kecil aja bisa jadi masalah. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelum kita memasuki tafsir, mari kita memohon kepada Allah semoga